Shalom, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami memuji Engkau untuk kuasa-Mu dan juga untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Sejenak kami ingin mendengarkan firman Tuhan, renungan kami di pagi hari ini. Maka tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, melalui Kristus Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita yang menjadi renungan tertulis di dalam Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tagan sohu jadi hondopeho di bortian, nungau tadahiyako, jala taga soruar dopeho sianak puan di natorasmu, nungahu parbadiahiyako, upabakit ho gabi panurirang tu aka bangso. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, sering kita mengatakan bahwa kita mengenal seseorang. Oh, aku mengenal dia, aku mengenalnya. Kita mengenal seseorang, tapi kita hanya sebatas tahu namanya. Pengenalan yang sesungguhnya itu, saudara yang terkasih, adalah ketika kita mengetahui lebih dalam tentang kehidupannya, luka-lukanya, air matanya, dan orang yang kita kenal itu tentu juga mengenal siapa yang kita kenal. Dia mengenal siapa kita. Ada hubungan, ada kedekatan, dan ada kasih. Pengenalan yang sejati adalah memahami dan memiliki hubungan dengan seseorang. Ada juga pengenalan yang jauh lebih dalam dan lahir dari kasih. Seumpamanya seorang ibu mengenal anaknya sejak dalam kandungan. Ia belum melihat wajahnya, namun dia sudah mengasihinya, sehingga ia juga mempersiapkan segalanya bagi dia. Dalam Yeremia 1 ayat 5 ini Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ada pengenalan yang luar biasa dalam hidup Yeremia. Ada pengenalan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak menunggu kita untuk memperkenalkan diri kepadanya, karena Dia sudah lebih dahulu mengenal kita. Dan tentunya pengenalan Tuhan diikuti dengan tujuan dan tanggung jawab. Tujuan dan tanggung jawab. Pengenalan Tuhan adalah dasar dari panggilan Tuhan itu. Tuhan mengenal Yeremia karena Tuhan memiliki tujuan atas hidupnya. Artinya pengenalan itu mengarah pada panggilannya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengenalan Tuhan pada kita bukan supaya kita hanya merasa nyaman, namun supaya kita hidup dalam maksud dan tujuannya. Kita tidak hidup secara kebetulan. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita memiliki maksud ilahi yang tidak bisa kita logikakan dengan pikiran kita. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita sepenuhnya, namun adalah milik Tuhan. Yeremia merasa tidak mampu melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan, namun Tuhan tetap memanggil dia. Maka panggilan hidup kita adalah kita menyadari bahwa hidup kita harus berarti. Hidup kita harus berarti dan memiliki makna, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk hidup bukan untuk diri kami sendiri di dalam dunia ini yang Kau berikan kepada kami, sehingga melalui setiap panggilan kami dalam kehidupan kami,
melalui pekerjaan kami dan kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu lah yang semakin dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus. Amin.